A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Afkar luar biasa jamaah. Tadi surah Al-A'la ya, benar ya? Al-A'la. 1 sampai 7. Wah, Masya Allah. Tapi kalau kita dengar tadi, kalau saya dengarnya kayaknya wah Masya Allah ya. Buat saya sih, buat anak-anak, umur berapa sih? 10 tahun, udah hebat. Coba kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Syam. Yuk kita kesana dulu yuk sayang yuk. Ya sini permisi Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Ustadz Lulu. Duduk sini, hop. Keren. Tegak duduk ya, set, tegak. Iya, oke. Puasa enggak? Puasa. Iya, Puasa, Masya Allah. mantap. Afkar. Jadi Masya Allah surah yang dibacakan adalah surah yang sering kita dengarkan di bulan suci Ramadan. Utamanya pada saat sholat tarawih. Biasanya sunnah seorang imam ketika sholat witir membaca di rakaat pertamanya surah Al-A'la, rakaat kedua biasanya kalau sampai malam 15 itu Al-Kafirun, kalau udah masuk malam 16 biasanya diganti dengan surah Al-Qadr. Iya. Jadi subhanallah dari bacaan yang dibacakan oleh Afkar panjang pendeknya insya Allah sudah mendekati daripada sempurna. Jadi mendekati daripada benarnya panjang pendek. Cuma lebih diperhatikan lagi antara ha dengan ha. Ya seperti tadi ahwa, ada ha, ada ha. Kemudian sanuqri'uka fala tansa. Pendek aja nak. Jadi rata semua mat arid lis sukunnya. Mat-mat yang di belakang itu rata. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Jangan ada yang jomplang. Misalnya sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kepanjangan. Jadi harus rata di antaranya. Kemudian tadi illa ma Allah. Allahnya juga panjang. Jadi jangan illa ma Allah. Enggak, tapi Allahnya panjang. Illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Salah satu yang kami senangi dari cara bawaannya Afkar itu huruf ainnya. Jadi tadi jelas banget. Innahu ya'lamu a'i'u ba'. Jadi ainnya jelas nggak melalui hidung tapi melalui tenggorokan. Masya Allah. Ta'ala. Coba Afkar sini sebentar berdiri dekat Ustadz Syam. Nah coba kita lihat. Mirip. Ini umur 10 tahun. Ini pas udah umur 30 tahun. Tinggal pakai kumis mirip ini. Iya kan? Iya. Banget ya. Satu aja ya, wajah santri. Masya Allah, makasih banyak sayang Afkar. Boleh kembali lagi. Tepuk tangan dong buat Afkar. Masya Allah. Gak gampang loh, Masya Allah. Gak gampang Buat itu, semuanya benar. jangan Ustadz Syam. disepelein. Iya, benar. Tampil di sini itu Waduh. luar biasa deg-degannya. Apa deg-degan. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Enggak. Afgan yang ngaji, Iya. bapak emaknya di sini tuh yang deg-degan. Halo, Masya Allah. Buat jamaah Islam ini yang dirahmati Allah yang ada di rumah. Kita kembali lagi nih membahas tentang tema kita pagi hari ini. Temanya adalah keistimewaan wanita saat berpuasa. Alhamdulillah. Nah, nih buat para wanita yang paling terkenal dengan yang namanya bawa perasaan.
perasaan. Baper. Wah. Terus bagaimana hukumnya nih jika wanita menangis sesuatu yang iba pada saat puasa? Ngeselin lagi. Ini negatif aja ya. Kalau misalnya kan iba ngeliat berita atau apa, iba terus nangis tanpa sadar gitu. Apakah bisa membatalkan puasa, Ustaz Maulana? Bisakah menangis itu membatalkan puasa? Jawabannya? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ya, tolong Maybe yes, dijelaskan maybe kalau gitu. not. Kalau gitu tolong dijelaskan. Silakan Ustaz. Izin Ustaz Sam dan Bunda Lulung buat semuanya, kepada wanita yang baperan, yang nonton sinetron nangis, atau apakah membatalkan puasa kalau wanita itu menangis? Jawabannya satu. Apa tuh? Menangis di saat berpuasa tidak ada masalah sebenarnya. Yang masalah itu reaksi dari menangisnya itu, akibat setelah nangis itu, atau penyebab dia nangis. Kalau penyebab dia nangis karena bertengkar, maka tidak ada pahala puasa. Karena ketika orang berpuasa tidak boleh bertengkar. Tidak boleh karena ada sah puasanya, tapi tidak ada pahalanya. Siapa itu? Menggibah, apa tuh? Memfitnah, madu domba, bertengkar, memandang pandangan syahwat. 5 ini tidak ada pahala puasanya. Maka kalau yang menyebabkan dia nangis karena bertengkar, apa kau? Nangis. Maka sah puasanya, tapi tidak ada pahalanya. Tapi yang bahaya itu ketika air matanya itu jatuh. Kembali lagi rumusnya, memasukkan sesuatu di lubang. Kalau nangisnya itu masuk, Ketelen. maka batal. Dia ngetes. Asin juga nangis gue. Ya, maka batal. Iya. Jangankan itu, orang yang berwudu kemudian air wudunya turun. Misalkan dia salat, turun air wudu sampai masuk ke mulutnya, maka batal salatnya. Karena dikategorikan lagi minum di saat sholat. Sama juga dengan ini. Mohon maaf, hati-hati reaksi. Kalau Indonesia sih aman. Kalau nangis kan modelnya beda. Bedanya? Gitu kan. Iya. Nah, jadi hati-hati. Dikhawatirkan. Juga ini mohon maaf ya, tanpa menggurui hanya mengingatkan, sebaiknya kehati-hatian ketika kita berpuasa. Kalau ada masalah, katakan maaf, aku lagi puasa. Aku lagi puasa. Buat semuanya, ayo jaga puasa kita. Puasa lahir dan batinnya. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ustaz Maulana. Pinter sekali. Iya. Pengaudisi ya. Harusnya yang dikasih gitu tadi. Iya. Kan saya pikir tadi teman-temannya juga. Jamaah. Ayo kita lanjut nih Masya Allah ya. Waktunya kita sekarang membacakan pertanyaan masuk nih yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz dan Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya doa wanita itu mustajab, apalagi di bulan puasa ini. Tapi emang bener ya kayak gitu Ustadz ya? Apa semua doa para wanita di bulan Ramadan akan cepat dikabulkan? Atau cuma yang tertentu aja? Terus ciri-cirinya apa Ustadz? Wah ini mungkin Ustazah Lulung nih. Mohon Karena izin wanita penjelasannya. ya. Oh, izin silakan. Mohon izin Ustadz, guru-guruku semuanya. Jamaah, alhamdulillah. Lillah. Wanita, Masya Allah, doanya dikabulkan. Jangankan di bulan Ramadan, enggak Ramadan aja insya Allah dikabulkan. Masya Karena Allah. doa seorang ibu untuk anaknya, bagaikan doa seorang nabi untuk umatnya. Masya Nah, Allah. apakah wanita saja? Ya enggak juga sih ya, laki perempuan insya Allah kalau berdoa di bulan Ramadan pasti dikabulkan. Apalagi wanita yang sangat istimewa. Wanita ini sangat disayang oleh Nabi. Bahkan dalam hadis Nabi bilang apa? Aku sangat cinta 3 hal. Aku cinta sholat, aku cinta wangi-wangian, dan aku cinta wanita. Maksudnya apa? Wanita yang soleha adalah wanita dambaan surga. Bukan begitu Pak Ustadz? Begitu. Mudah-mudahan kita nih, para wanita yang khususnya nonton di Sampai Indah nih, umumnya semuanya, yang pada puasa Ramadan maupun yang menyediakan ya bukaan atau apapun, semoga diterima. Salah satunya doa wanita. Wanita yang bagaimana sih yang doanya dikabulkan? Yang pertama tentu saja doa yang ikhlas dan tulus. Ya, karena kalau kita ikhlas, insya Allah Allah berikan ijabah. Udu'uni astajib lakum.
Berdoalah padaku, mintalah padaku, pasti aku kasih. Ini yang pertama. Jadi yang penting ikhlas. Jangan ada embel-embel. Pokoknya kalau kamu doain aku baru doain. Kak Padli, aku doain kalau kamu doain aku. Nah itu nggak ikhlas. Padahal mah didoain nggak didoain, kita tetap berdoa. Yang kedua tentu saja dengan soleha. Doanya urutan, istighfar dulu, ngerti apa yang kita baca. Dan sesuai dengan yang namanya situasi. Ya kan, kalau kita doa mau makan, doanya mau makan. Doa buka, doanya buka. Doa untuk anak, doanya untuk anak. Jangan sampai ketukar-tukar. Dan tentu saja orang yang berdoa adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Illallazina amanu wa amilus solihat. Tentu kalau beriman pasti amal soleh. Kalau beriman pasti berdoa. Jadi wanita yang bagaimana? Tentu saja wanita yang benar-benar beriman dan juga beramal soleh. Dan juga ada lagi, misalnya kita nih di bulan Ramadan merasa dizolimi. Aduh aku dizolimi nih, doa aja udah doa. Kenapa? Doa orang dizolimi adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga apalagi di bulan Ramadan, doa orang berpuasa nggak bakalan ditolak, pasti diterima. Masya Allah. Jangankan perempuan, ustadz apalagi para ulama, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah. Apalagi kalau kita sebagai wanita menyediakan makanan yang halal untuk berbuka, untuk sahur, redo dengan pemberian suami, doa pasti didengerin. Orang suami udah redo sama dia bagaimana dong? Iya benar, Insya Masya Allah. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah Islam itu indah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita di pagi hari yang mulia ini, kita dengarkan dulu informasi menarik dari Mas Fadli dan juga Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Ustadz Maulana kenapa sih? Dari tadi saya perhatiin Ustadz tuh kayaknya murung banget. Kenapa sih Ustadz? Aku lagi galau nih. Secara kan kita udah nggak pakai masker kemanapun. Sedangkan aku mau ketemu para wali murid, tapi takut bau mulut. Wah, Masya Allah. Ustadz nggak usah takut bau mulut. Saya punya solusinya buat nafas segar 18 jam. Ini dia, Pepsodent Herbal. Tapi dijamin ampuh nggak, Li? Soalnya aku udah coba berbagai macam pasta gigi, tapi tetap aja bau mulut. Ustadz Maulana. Kalau Pepsodent Herbal ada kandungan alami yang terinspirasi dari sunnah, yaitu daun sirih dan jeruk nipis sebagai antibakteri yang melawan kuman penyebab bau mulut. Dan jeruk nipisnya mampu memberikan sensasi dingin sehingga nafas jadi segar, Ustadz. Napas dijamin segar, walaupun seharian puasa, Li. Iya dong. Nah karena Pepsodent Herbal ini mampu menjaga nafas segar selama 18 jam. Bahkan setelah seharian berpuasa, Ustadz. Udah gitu nih ya, buat jamaah Islam itu indah, Ustadz Maulana, dengan membeli Pepsodent Herbal 2,5% dari keuntungannya akan didonasikan sebagai santapan sahur dan edukasi gigi dan mulut untuk anak-anak panti asuhan di seluruh Indonesia. Masya Allah, ini produk yang bermanfaat banget buat dunia, bahkan menambah pundi pahala kita di akhirat ya Mas Fadli. Masya Allah Ustadz Maulana. Pepsodent Herbal, puasa seharian, nafas tetap segar 18 jam. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita akan kembali lagi mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Nah buat jamaah yang di rumah, jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Alhamdulillah. Nah ini pas banget. Nggak Jadi usah aku udah- galau lagi. Iya. Senyum dong. Iya. Tapi bau mulut masih ada. Kan belum dipakai. Oh iya, pakai dong. Iya, nanti aku pakai. Iya, nanti saya siapin ya buat di rumah juga di bawah ya. Harus. Masya Allah. Pokoknya anak di kamar anak aku siapin semua. Oh iya harus Ustadz. Bener.